Saya Maria Magdalena Utoboro dengan NIM 2103020113, kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan secara terperinci materi pengantar ilmu sosiologi mengenai kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. A. Pengantar. Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun mengapa hidup bermasyarakat? Banyak cerita tentang manusia yang hidup menyendiri seperti Robinson Crusoe. Apabila manusia dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan, dia tidak akan dapat hidup sendiri. Manusia tanpa manusia lainnya akan mati. Di dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain, yang paling penting adalah reaksi timbal balik dari sebagai akibat hubungan yang menyebabkan tindakan-tindakan seseorang menjadi tambah luas. Misalnya seorang menyanyi, dia memerlukan dorongan bagi tindakan-tindakan selanjutnya. Sejak dilahirkan, manusia mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok. Yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, yaitu masyarakat. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan dua lingkungan tersebut di atas, manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Di dalam menghadapi alam dan sekelilingnya seperti udara, alam yang kejam, dan lain sebagainya, manusia menciptakan rumah, pakaian, dan lain-lain. Manusia juga harus makan dan minum. Untuk itu, maka dapat mengambil makanan sebagai hasil dari alam sekitarnya dengan menggunakan akalnya. Semuanya menemukan kelompok-kelompok sosial atau social group di dalam manusia yang hidup bersama. Hubungan antara lain menimbulkan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Persyaratan manusia disebutkan sebagai himpunan atau dinamakan kelompok sosial antara lain: 1. Adanya kesadaran pada setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, ada suatu faktor yang memiliki kebersamaan sehingga hubungan antara mereka semakin bertambah erat. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Yang kelima, bersistem proses. B. Pendekatan sosiologi terhadap kelompok-kelompok sosial. Seseorang sosiologi dalam menelaah masyarakat akan banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, baik yang kecil maupun yang kelompok besar. Hal-hal penting bahwa kelompok merupakan tempat kekuatan sosial berhubungan, berkembang, mengalami disorganisasi, memegang peranan, dan sebagai manusia merupakan makhluk yang bersegi jasmani dan rohani. Perangkat kaidah-kaidah tertentu terdiri dari kaidah kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, dan hukum, kemudian menjadi patokan dalam hubungan timbal balik interaksi sosial. C. Tipe-tipe kelompok sosial. 1. Klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau dasar kriteria. Kelompok organisasi sistematika menggambarkan klasifikasi tipe kelompok sosial didasarkan pada pentingnya derajat organisasi. Dasar untuk membedakan kelompok sosial tersebut adalah faktor-faktor sebagai berikut. 1. Kesadaran akan jenis yang sama. 2. Adanya hubungan sosial. Yang ketiga, orientasi pada tujuan yang sudah ditentukan. Poin yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Warga masyarakat secara relatif menjadi anggota dari kelompok secara terbatas yang didasarkan keterbatasan usia, pekerjaan, kedudukan, dan adat istiadat lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, in-group dan out-group. Dalam proses sosialisasi, orang mendapatkan pengetahuan antara
antara kami dan mereka dengan kepentingan suatu kelompok sosial. Sikap yang mendukung pembedaan kelompok sosial dibuat oleh individu. Kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya sebagai in-group. Out-group adalah individu sebagai kelompok lawanannya. Kecenderungan etnosentrisme, yaitu sikap untuk menilai unsur-unsur kebudayaan di dalam in-group dan out-group yang dijumpai semua masyarakat dengan kepentingan yang tidak sama. Poin yang keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Konsep Coley mengenai hubungan saling mengenal belum cukup untuk menerangkan persyaratan bagi adanya suatu kelompok primer. Syarat kelompok yang penting adalah anggota kelompok secara fisik berdekatan, kelompok kecil, adanya suatu hubungan kelanggengan antara anggota kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, sifat utama hubungan primer adalah kesamaan tujuan dari individu yang tergabung dalam kelompok sosial. Secara ideal, hubungan primer dianggap sebagai tujuan utama suatu nilai sosial yang harus dicapai. Yang kelima, paguyuban dan patembayan. Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota diikat oleh hubungan batin dan murni yang bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan kesatuan batin yang telah dikodratkan oleh kehidupan yang bersifat nyata dan organis. Ciri-ciri paguyuban oleh Tonis. Yang pertama, intimat, hubungan menyeluruh yang mesra. Yang kedua, privat, hubungan bersifat pribadi. Yang ketiga, eksklusif, hubungan hanya untuk kita. Yang berikut tipe-tipe paguyuban. 1. Karena ikatan darah, yaitu keturunan, keluarga, dan kerabat. Yang kedua, karena tempat, yaitu tempat tinggal, rukun tetangga, rukun warga. Yang ketiga, karena jiwa dan pikiran. Poin yang keenam, formal group dan in-group formal. Untuk mencapai tujuan yang bersifat informal, mereka bekerja secara implit. Usaha kolektif bersifat formal didasarkan pada organisasi bagian fungsional yang berhubungan. Menurut Max Weber, teori birokrasi organisasi dibentuk menurut cara birokrasi yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tugas organisasi didistribusikan dalam beberapa posisi yang merupakan tugas jabatan. Yang kedua, posisi dalam organisasi terdiri dari hierarki struktur wewenang. Yang ketiga, suatu sistem peraturan menguasai keputusan dan pelaksanaan. Yang keempat, unsur staf merupakan pejabat memelihara organisasi dan khususnya keteraturan komunikasi. Yang kelima, para pejabat berharap hubungan dengan bawahan pihak yang bersifat orientasi impersonal. Yang keenam, penyelenggaraan kepegawaian yang didasarkan pada karir. Yang ketujuh, membership group dan reference group. Membership group merupakan kelompok setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok untuk menentukan keanggotaan seorang atau suatu kelompok secara fisik. Yang kedelapan, kelompok okupasional dan volunteer. Dalam masyarakat yang heterogen, berkembang sistem pembagian kerja yang semakin didasarkan pada pengususan atau spesialisasi. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan di mana anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Dan kelompok volunteer adalah kelompok yang memiliki kepentingan yang sama namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat. D. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama, kerumunan. Kerumunan ini dibagi dalam beberapa bentuk kerumunan. Yang pertama, kerumunan berartikulasi dengan struktur sosial yang terdiri dari formal audience. Yang kedua, pleni. Dan yang poin kedua, kerumunan yang bersifat sementara terdiri dari innovent, yaitu kelompok yang kurang menyenangkan.
Yang ketiga, panic crowds, kerumunan orang dalam keadaan panik. Yang ketiga, spectator crowd, kerumunan penonton. Yang ketiga, kerumunan berlawanan dengan norma hukum. 1. Acting mobs, yaitu kerumunan bertindak emosional. Dan kedua, immoral crowds, kerumunan yang bertentangan dengan norma masyarakat. Yang kedua adalah publik. Publik merupakan kelompok tidak merupakan kelompok, yaitu interaksi secara tidak langsung melalui alat komunikasi. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat setempat menunjukkan pada warga desa, kota, suku, bangsa yang berkriteria utamanya adalah adanya suatu tempat sosial, relation antara anggota-anggota kelompok masyarakat setempat adalah suatu wilayah yang hidup sosial yang ditandai suatu tempat hubungan tertentu. Unsur-unsur perasaan community antara lain seperasaan, yang kedua sepenanggungan, dan yang ketiga saling memerlukan. Tipe-tipe masyarakat setempat. 1. Jumlah penduduk. Yang kedua luas kekayaan dan kepadatan penduduk daerah. Yang ketiga fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat. Dan yang keempat organisasi masyarakat bersangkutan. Yang ketiga masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Ciri-ciri yang menonjol pada masyarakat kota yaitu kehidupan keagamaannya berkurang dibandingkan dengan kehidupan agama di desa. Yang kedua, orang kota umumnya dapat mengurus dirinya sendiri. Yang ketiga, pembagian kerja antara warga kota lebih tegas. Keempat, kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan yang banyak di kota. F. Kelompok-kelompok kecil atau small group. Yang pertama, penelitian terhadap small group merupakan hal yang penting sebab kelompok kecil mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Yang kedua, kelompok kecil pertemuan antara kepentingan sosial dan individu. Yang ketiga, small group pada hakikatnya adalah sel yang menggerakkan suatu organisasi yang dinamakan masyarakat. Yang keempat, kelompok kecil adalah bentuk khusus dalam kerangka sistem sosial secara keseluruhan. G. Dinamika kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kelompok statis yang mengalami perkembangan serta perubahan untuk meneliti gejala sosial. Dalam dinamika kelompok yang terjadi antagonisme antara kelompok secara hipotesis prosesnya sebagai berikut. 1. Bila dua kelompok bersaing maka akan timbul stereotip. Dan yang kedua, kontak antara dua kelompok yang bermusuhan tidak akan mengurangi sikap bermusuhan. Yang ketiga, tujuan yang harus dicapai dengan kerjasama dapat menetralkan sikap. Dan yang keempat, dalam kerjasama mencapai tujuan. Menyangkut gerak atau perilaku kolektif, gejala tersebut suatu cara yang beraksi kolektivitas dan tidak berstruktur sebab suatu kolektif menjadi agresif antara lain. 1. Frustasi selama jangka waktu yang lama. 2. Tersinggung. Yang keempat, 3. Dirugikan. 4. Ada ancaman yang bermacam-macam dari luar. Kelima, diperlukan tidak adil. Dan yang keenam, terkena pada bidang kehidupan yang sangat sensitif. Sekian dan terima kasih.